Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu dalam pertemuan ke-13. Pertemuan ke-13, kita terakhir bahas tentang bagaimana membuat karyawan kita atau tim kita itu semangat. Dan kita di pertemuan ke-13 ini bahas sesuatu yang tidak kalah penting. Poin kelima dari materi kita adalah komunikasi. Komunikasi bisa diartikan secara verbal, karena ini kita nggak bahas dalam satu rangkaian materi komunikasi ya. Saya akan ambilkan beberapa yang penting aja. Komunikasi bukan sekedar ngomong gitu ya, tapi komunikasi adalah cara merespon juga terhadap perubahan, terhadap kebijakan, terhadap apapun. Komunikasi itu sifatnya adalah menyampaikan pesan dari pemberi pesan kepada penerima pesan. Jadi unsurnya itu ada saya pemberi pesan, saya dosen, Anda yang melihat acara ini, tayangan ini, itu penerima pesan. Pesannya apa? Materi ini. Medianya apa? Presentasi melalui rekaman ini. Dan saya akan melihat feedback dari Anda dengan komentar yang ada di bawah. Komunikasi adalah sebuah rangkaian yang tidak sekedar ngomong. Jadi komunikasi efektif nggak akan ada gunanya jika saya menyampaikan pesan tapi saya nggak ngerti pesan saya itu benar nggak diterima sama orang yang saya kasih pesan. Jangan-jangan dia nggak paham tuh. Ini komunikasi. Teman-teman, komunikasi sebenarnya dilakukan lebih dari satu orang ya pasti. Kita nggak mungkin ngomong sendirian. Kita tidak mungkin pesan pada diri sendiri. Pak, bagaimana kalau kita sedang berpikir, oh berarti begini, apakah itu komunikasi? Enggak, itu cuma merenung. Jadi komunikasi dalam bahasa yang arti yang bahasa yang baik itu memang menyampaikan pada pihak yang lain. Nah, oke. Sebentar, ini ternyata ada yang tidak terlihat. Ada satu pesan yang tidak terlihat. Oke, tidak apa-apa ya, ini aja. Teman-teman, ada 3 pembagian dalam hal komunikasi. Kata, isi pesannya, intonasinya, bahasa tubuh. Dari ketiga ini ternyata yang paling penting itu adalah bagaimana kita menyampaikannya, teman-teman. Jadi bukan sekedar materi leadershipnya, enggak, bukan. Intonasinya, iya, saya menyampaikan dengan naik turun kan. Bayangkan jika saya menyampaikan seperti ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan mempelajari materi komunikasi dalam leadership. Komunikasi itu ada 3 hal. Nah itu tanpa intonasi tuh. Intonasi adalah ada 3 hal, itu intonasi. Nah yang paling penting adalah bahasa tubuh, body language-nya. Saya menyampaikannya berusaha dengan senyum, saya melakukannya dengan semangat, dengan gerakan. Saya berharap siapapun yang melihat tayangan ini itu memiliki semangat yang sama dengan saya. Tidak ngantuk, tapi memiliki habis ini apa ya gitu. Semoga bisa seperti itu. Jadi saya melakukan ini dengan maksimal. Saya melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ini yang penting sebenarnya. Pak, bagaimana kalau kita dengan chatting? Ini bermasalah nih kalau chatting. Chatting makanya dalam WhatsApp, dalam Telegram atau apapun itu ada emoticon. Ya, ada emoticon. Itu tujuannya adalah untuk bahasa tubuh. Kemudian kalau WhatsApp itu ada tulisan yang dipertebal, tulisan yang miring. Itu mungkin bisa mengarah ke intonasi. Jadi para pengembangnya itu berusaha memberikan kebutuhan dari komunikatornya. Dan mereka ngerti bahwasanya kalimat yang diketik itu hanya menjadi bagian kecil dari sebuah komunikasi. Ada garis tebalnya, ada emotikonnya. Karena kadang kalau nggak pinter-pinter komunikator tulis, kalau nggak melihat body language-nya nih ya, karena nggak melihat hal-hal tertentu bisa menimbulkan banyak salah paham gitu. Makanya ada emoticon. Nah sama dalam komunikasi secara langsung seperti ini, saya menyampaikannya apakah dengan galak, dengan senyum, dengan marah, itu beda. Contoh gini, ketika saya minta mahasiswa saya untuk memperhatikan, pertama adalah hanya sekedar kalimat tanpa intonasi. Teman-teman diperhatikan ya. Saya ulangi, diperhatikan tanpa intonasi. Kalian akan menganggapnya ini serius nggak nih minta diperhatikan. Yang kedua, oke teman-teman, perhatikan yang ini, perhatikan ya. Nah, beda kan?
Yang pertama dengan kedua beda. Dan gayanya pun beda. Intonasi tanpa gaya misalkan. Teman-teman coba perhatikan. Beda kan? Beda dengan. Oke, perhatikan ya. Sekarang perhatikan. Beda. Ada body language yang itu membuat orang yang menerima komunikasi itu menerima pesan tuh memahami. Saya memperhatikannya dengan cara apa? Apakah dengan takut karena ini kayaknya ada yang rame, atau saya ini penting harus diperhatikan. Oke, ini kalian pasti paham hal ini, tiga ini, tapi tidak semuanya mempraktekkan. Coba lakukan dengan praktek. Kalau komunikasi sifatnya kepada tim, pakai emoticon kalau mungkin setting di grup. Karena saya lihat di grup-grup entah itu RT atau Karang Taruna, itu saya lihat mereka sering salah paham. Kadang ngomongnya marahnya vulgar, padahal enggak. Kalau diomongkan langsung enggak seperti itu sebenarnya. Tapi ketika ditulis jadi rancu gitu ya. Hati-hati dengan intonasi dan komunikasi. Oke, prinsip komunikasi kepada bawahan. Nah ini prinsip komunikasi kepada bawahan. Ada 3 prinsip. Pertama, visi tujuan. Kenapa harus mencapai tujuan itu disampaikan Mas, Mbak? Jadi apapun yang kita sampaikan kepada bawahan atau tim kita, itu kita harus memiliki alasan kenapa itu dilakukan, kenapa itu disampaikan. Tadi saya sudah contohkan ya, ketika memindahkan mic misalnya. Ada cerita di balik kenapa mic ini dipindahkan. Ini harus disampaikan nih. Bukan sekedar perintah, inspirasi bukan perintah. Inspirasi perintah gini. Teman-teman kita harus melakukan dengan bagus karena kita akan mencapai nanti kas yang tinggi di tahun kelima. Bukan. Inspirasi itu bukan menyuruh. Inspirasi itu membuat orang ter-enabling tadi. Membuat orang tergerak. Yang kedua, pahami frekuensi bawahan. Ini maksudnya gimana? Kalau yang kita ajak ngomong itu, maaf ini, lulusan rata-rata sekolahnya di SMA, ya kita jangan ngomong yang berat-berat. Mungkin gak SMA, tapi usia mereka sudah sepuh gitu. Frekuensi ngomongnya, bahasanya, intonasinya itu beda. Panjangan mungkin bisa semuanya lihat kalau yang muslim ada pengajian, ada orang-orang ustadz yang mudah dipahami, ada yang susah dipahami. Yang susah dipahami belum tentu nggak pinter, dia pinter tapi tidak bisa menyampaikan dengan baik. Pahami respon. Jadi ketika kalian menyampaikan komunikasi, pastikan responnya seperti apa. Bagus nggak? Mereka senyum nggak? What it for me tadi ya. Kemudian terakhir, gunakan media terbaik. Media terbaik ini bukan terhebat tapi yang paling sesuai. Ya, yang paling sesuai, yang paling bisa dilakukan atau diterima baik semuanya. Kita nggak mungkin menyampaikan nanti malam ada rapat RT kepada bapak-bapak melalui Instagram gitu. Nggak masuk gitu. Pakai WA atau pakai surat undangan. Pahami tujuannya ketika menyampaikan. Kenapa kita melakukan suatu, why-nya. Why, kenapa? Kedua, frekuensinya, cara menyampaikannya, level bahasanya, sikap kita. Yang ketiga adalah tools-nya. Oke, itu materi tentang komunikasi, semoga bisa dilakukan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.